dipukul, dimaki-maki, ditampar pakai sendal, diludahin, bahkan sampai dikencingin. Nah, itu dianggapnya satu ngegambarin Qin Hui, satu lagi ngegambarin istrinya. Sebelumnya kita kan udah beberapa kali ya ngebahas tentang perpolitikan dinasti Cina. Kayak pemberontakan Boxer, pemberontakan orang yang ngaku adiknya Yesus, terus apa lagi ya? Oh, ini tentang tentara terakota, itu juga udah pernah kita bahas kan. Nah, sekarang gue mau ngebahas tentang dinasti Cina lagi. Tepatnya kisah tentang pahlawan dinasti Song yang dikhianatin sama pejabatnya sendiri. Cerita tentang Liu Fei yang dikhianatin sama Qin Hui yang sampai sekarang dianggap sebagai pengkhianat terbesar Cina. Bahkan di era modern ini, sampai saat ini, sosok Qin Hui itu masih dibenci banget sama rakyat Cina loh. Patung-patung dia tuh masih sering diamuk sama orang-orang yang gedek sama pengkhianatan dia. Walaupun ya hitungannya udah lewat 800 tahunan. Segitu dibencinya ya. Dan uniknya nih, menariknya, ternyata kisah tentang Qin Hui ini tuh ada hubungannya loh, ada sangkut pautnya sama asal-usul makanan cakwe. Lo tahu dong cakwe dong, yang panjang gitu, yang makannya suka dibagi dua gitu. Nah, itu ternyata asal-usulnya tuh dari cerita pengkhianat terbesar di Cina ini loh. Kok bisa ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas Qin Hui, pengkhianat terbesar Cina dan asal-usul makanan cakwe di Learning by Googling. Ini sebelum kita ke cerita pengkhianatannya dan cakwenya, enaknya kita bahas latar belakangnya Qin Hui sama Liu Fei dulu kali ya. Jadi kalau menurut Britannica, Qin Hui itu lahir di tahun 1090 dari keluarga menengah di Qiangyang di dinasti Song. Nah, sejak kecil Qin Hui ini tuh emang udah kelihatan cerdas dan berbakat. Dia juga punya pengetahuan yang luas dan ambisius banget buat karir dan kehidupannya. Makanya waktu dia udah beranjak dewasa, Qin Hui langsung tuh daftar ujian kerajaan dan dia lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Nah, karena dia nih pintar dan selalu melakukan pekerjaannya dengan baik, Qin Hui ini jadi dikasih jabatan penting sebagai utusan kaisar. Dan selama perjalanan karirnya, posisi Qin Hui ini bisa dibilang stabil lah. Dan dia juga banyak dapat kepercayaan dari sesama pejabat dinasti. Pokoknya ya, kalau masalah karir dia aman banget lah. Nah, itu Qin Hui. Di sisi lain, di pedesaan di Tangyin, hiduplah Liu Fei. Liu Fei ini dia lahir dari keluarga petani dan usianya tuh 13 tahun lebih muda daripada Qin Hui. Atau ya, berarti Qin Hui itu lebih berpengalaman di dalam perpolitikan. Karena dia lebih tua kan, nyemplungnya lebih duluan. Tapi ya sebenarnya Liu Fei juga tuh bukan pejabat politik sih ya sebenarnya ya. Bidang dia sama Qin Hui tuh jauh. Kalau Qin Hui itu lebih ke politik diplomasi, kalau Liu Fei tuh justru militer gerilya, militer di pertempuran. Jadi ya harusnya keberadaan Liu Fei itu nggak mengancam posisinya Qin Hui. Harusnya. Kalau menurut Academy of China Study disebut, sejak awal Liu Fei tuh emang nggak tertarik sama politik, nggak tertarik sama kekuasaan. Dia pengennya jaga pertahanan aja udah, tempur aja udah. Dan dia bisa tumbuh dengan pemikiran kayak gini soalnya dia dan keluarganya adalah orang-orang yang setia banget sama negara, sama dinasti Song. Dan kebetulan selama Liu Fei tumbuh besar, dinasti Song tuh lagi diserang mulu sama bangsa Jurchen atau orang-orang Qin dari utara. Makanya kekaisaran Song di sini tuh butuh banget tenaga militer untuk mempertahankan wilayah mereka. Nah, ngelihat peluang ini, Liu Fei jelas pengen banget dong daftar jadi tentara. Pengen banget dong dia membela dinasti. Tapi di sisi lain dia juga nggak tega ninggalin ibunya yang udah tua renta sendirian. Dilema banget nih Liu Fei di sini nih, antara harus milih ngurus ibunya atau berperang membela kekaisaran. Tapi di momen itu, di momen-momen dilema itu, ibunya justru nyuruh Liu Fei buat pergi berperang aja. Dan si ibu sempat ngebikin tato di punggung Liu Fei yang tulisannya melayani negara dengan kesetiaan tertinggi. Biar Liu Fei selalu ingat prioritas dia, negara, dinasti Song. Sampai ditato loh sama ibunya loh biar inget loh. Oke. Dan ya udah, akhirnya di tahun 1122, di usianya yang baru 19 tahun, Liu Fei gabung sama pasukan kekaisaran sebagai tentara biasa. Tapi sayangnya di tahun 1127, dinasti Song tuh kalah. Dan Jin berhasil membobol tembok pertahanan Kaifeng. Mereka ngerebut seluruh istana dinasti Song dan nyulik kaisar, keluarga kaisar, dan pejabat istana. Tapi untungnya waktu itu, salah satu adik kaisar, Cao Kou, dia tuh lagi nggak stay di istana. Jadi dia aman nih dari penangkapan Jin. Dan setelah
kejadian ini, Cao Ko tuh kabur dan dia ngediriin dinasti baru di wilayah selatan. Dinasti yang disebut dinasti Song Selatan. Nah, dinasti Song yang pertama yang direbut tadi, itu akhirnya diganti jadi dinasti Qin. Kalau menurut National Geographic disebut, waktu itu pejabat istana yang ditangkap sama Qin, mereka tuh nggak ada yang bisa lolos. Semuanya dipenjara, kecuali satu orang. Qin Hui. Waktu itu sebenarnya Qin Hui sama keluarganya, mereka tuh emang sempat ditangkap bareng sama pejabat istana lain. Tapi anehnya Qin Hui sama istrinya, sama keluarganya, mereka tuh tiba-tiba dibebasin gitu aja. Padahal waktu itu tuh nggak mungkin banget loh ada yang bisa lepas dari pengawasan, apalagi penahanan bangsa Jurchen, dari penahanan dinasti Qin. Ini Qin Hui yang nggak punya kemampuan fighting militer apa-apa, kok bisa-bisanya ya dia sekeluarga lolos ya? Dan gara-gara Qin Hui bebas sendiri inilah, sebagian orang tuh mulai curiga sama dia. Kok bisa nih dia sama keluarganya bebas nih, selamat semua nih, tapi orang lain nggak ada yang selamat, nggak ada yang bebas. Kok bisa gitu ya? Jangan-jangan si Qin Hui main kotor nih. Sebagian mikir gitu, tapi sebagian lagi tuh masih tetap percaya sama Qin Hui. Karena ya gimana pun dia tetap pejabat terhormat yang cerdas dan dianggap berjasa buat negara kan, berkat kemampuan diplomasi dia. Nah, setelah dibebasin, Qin Hui sama istrinya kemudian pergi ke dinasti Song Selatan buat nemuin kaisar baru Cao Ko. Dan pas akhirnya mereka ketemu, Qin Hui ngejelasin kalau dia bisa kabur karena beruntung berhasil ngebunuh pengawal dinasti Qin. Nah, ngedenger itu, Kaisar Cao Ko tuh percaya-percaya aja, dan dia ngasih Qin Hui jabatan penting kayak sebelumnya di dinasti Song lama. Akhirnya balik jadi pejabat lagi nih Qin Hui nih, cuma beda cabang aja, cuma beda dinasti. Nah, kalau menurut Mandarin Factory, beberapa tahun setelah dinasti Song Selatan didirikan, Yu Fei yang udah ketahuan punya bakat luar biasa dalam pertempuran, dia dikirim sama kaisar buat neken pemberontakan-pemberontakan yang memihak dinasti Qin. Dan dari sini, jasa-jasa dan kehebatan Yu Fei tuh jadi makin tersebar luas seiring waktu. Terutama setelah dia berhasil mukul mundur 100.000 tentara dinasti Qin. Cuma dengan 500 orang pasukan doang. Ini gila kan? Mukul mundur pasukan kejam yang jumlahnya 200 kali lipat lebih banyak loh. Mana berhasil lagi. Wah, mantap Yu Fei. Terus selain kemahirannya dalam berperang, Yu Fei juga tuh peduli banget sama pasukan dan rakyat dinasti Song Selatan. Kalau ada prajurit yang sakit atau luka, Yu Fei tuh bakal ngasih obat secara pribadi. Terus sama dia dijengukin satu-satu tuh yang sakit tuh. Terus kalau prajuritnya ada yang meninggal, Yu Fei tuh bakal datengin rumah keluarganya dan ngasih support dan bantuan. Terus kalau Yu Fei dikasih hadiah dari kekaisaran, itu hadiahnya tuh bakal dia bagi-bagi lagi tuh ke semua prajuritnya tuh. Nggak pernah dia makan sendiri. Dan mantapnya lagi nih, kalau menurut Shen Yun Performing Arts disebut, Yu Fei tuh ngelarang keras pasukannya buat berperilaku semena-mena ke para warga. Walaupun warga itu tadinya adalah pemberontak dinasti Qin. Baik amat ya. Ya, jadi Yu Fei tuh nganggep gimana pun para pemberontak ini kan tadinya mereka tuh rakyat dinasti Song kan. Dan setelah pemberontakannya berhasil dipadamkan, ya berarti mereka masih jadi rakyat dinasti Song. Makanya Yu Fei tuh bener-bener nggak mau kalau sampai ada rakyat dinasti Song yang tersakiti. Mau itu yang normal-normal aja maupun yang mantan pemberontak. Pokoknya dia nggak mau tuh, semuanya harus diperlakukan dengan baik. Bahkan sempat nih, kaisar merintahin Yu Fei dan pasukannya buat ngeksekusi semua orang yang ada di kota tempat pemberontakan Qin terjadi. Disuruh dibantai tuh sama kaisar tuh satu kota tuh. Tapi bukannya nurut, di situ Yu Fei tuh malah mohon-mohon dan berlutut supaya kaisar mengampuni mereka. Supaya mereka nggak perlu dieksekusi. Karena ya tadi itu gimana pun mereka tuh tetap rakyat dinasti Song. Dibujuk, akhirnya di situ kaisar setuju dan mengampuni semua warga kota. Dan berkat itu Yu Fei jadi dicintai banget sama banyak orang. Nggak cuma orang di kota itu, tapi namanya juga nyebar ke seluruh penjuru dinasti Song. Dan dia akhirnya dikenal sebagai orang dengan kesetiaan tertinggi. Sesuai dengan apa yang diukir sama ibunya di punggungnya dia. Anjir, keren abis. 百姓们无家可归，无田可种，无粮可食。如果再这么征战下去的话，死的人会更多。 Tapi sayangnya nggak semua orang suka nih sama apa yang dilakukan dan dicapai sama Yu Fei. Ada yang nggak suka banget sama dia tuh ada. Namanya Qin Hui. Nah, kalau menurut China Tripedia, karena nggak suka sama Yu Fei, Qin Hui itu jadi manfaatin posisi dia yang dekat sama kaisar buat ngebisikin kebijakan-kebijakan yang bertentangan sama apa yang diyakini sama Yu Fei. Kayak misalnya nih contohnya nih, setelah bertahun-tahun Yu Fei nahan dan ngerebut berbagai wilayah dari pemberontak Qin, Qin Hui malah nyuruh kaisar buat narik pasukan aja, buat mundur aja.
Dan di sini si kaisar yang kurang berpengalaman dalam politik dan pemerintahan, dia iya aja sama maunya Qin Hui. Karena dia mikirnya, dia nganggapnya Qin Hui ini lebih berpengalaman daripada dia. Ya soalnya di dinasti Song lama, di dinasti Song yang dulu, Kaisar Cao Cao tuh kan nggak punya wewenang politik apa-apa kan. Dia tuh jarang banget ikut campur urusan negara. Makanya akhirnya sekarang ketika dia jadi kaisar, dia tuh selalu diskusi dan minta nasihat ke Qin Hui. Makanya waktu Qin Hui nyuruh narik pasukan, itu si kaisar tuh ya iya aja, percaya aja dia. Kacau juga ya kaisarnya ya. Terus Qin Hui juga bilang kalau Yu Fei tuh harus dibatesin gerak-geriknya. Soalnya dia tuh udah terlalu berkuasa selama ini. Rakyat dinasti Song tuh udah terlalu cinta sama Yu Fei. Qin Hui bilang kalau Yu Fei terus dibiarin ada di wilayah yang jauh demi merebut wilayah dinasti Song dari dinasti Qin, yang ada nanti bisa-bisa Yu Fei tuh malah melakukan kudeta dan menggulingkan kaisar. Karena di wilayah yang jauh itu dia udah terlalu punya power. Dan sekali lagi ngedenger ini si kaisar iya aja. Kaisar langsung nyuruh Yu Fei dan pasukannya buat mundur dan balik ke basis wilayah dinasti Song. Disuruh ninggalin daerah yang udah berhasil mereka rebut sebelumnya. Sayang amat ya. Nah, disebut Yu Fei pas disuruh pulang, dia tuh sangat menyayangkan hal ini. Dia bilang, usaha 10 tahun hilang dalam sekejap. Ya, bener sih. Ini kan berarti kan semua pengorbanan dia dan pasukannya kan hilang gitu aja ya. Cuma gara-gara kaisar dibisikin hal-hal yang nggak bener sama Qin Hui. Ini Qin Hui ini terlalu apa ya? Terlalu overthinking dia. Terlalu khawatir sama keberadaan Yu Fei. Ya, bahasa Islamnya tuh berarti apa ya? Hasad nih. Qin Hui ini punya sifat hasad nih ke Yu Fei nih. Padahal Yu Fei dia kan sama sekali nggak berminat nyari kekuasaan ya, apalagi ngekudeta kaisar, nggak ada tuh sama sekali tuh. Dia bener-bener di otaknya ya karena cinta negara aja, dia bener-bener pengen nolong dinasti Song, udah gitu aja. Tapi terus karena omongannya Qin Hui, karena bisikan-bisikan gaibnya Qin Hui, Yu Fei akhirnya ditarik mundur dan jabatan dia dilucuti. Ada Qin Hui. Terus dari situ setahun kemudian Yu Fei bareng sama anak laki-lakinya yang bernama Yu Yun dan jenderal kepercayaan dia yang bernama Chang Qian dijatuhi hukuman penjara sama Qin Hui atas tuduhan pengkhianatan. Nah, dan akhirnya mereka bertiga meninggal nggak lama setelahnya di tahun 1142 di usia Yu Fei yang baru 39 tahun. Nah, ini ada dua versi nih tentang kematian Yu Fei nih. Versi pertama bilang kalau Yu Fei itu dijatuhi hukuman mati. Tapi versi kedua bilang kalau Qin Hui sendiri yang ngebunuh Yu Fei di penjara. Ya, yang manapun itu yang jelas Yu Fei, anaknya dan jenderal kepercayaannya, mereka mati dibunuh karena Qin Hui. Kelakuan. Nah, kematian Yu Fei ini ternyata ngebikin rakyat dinasti Song marah besar nih. Dan mereka tahu kalau Qin Hui ada di balik semua ini. Apalagi terus kalau menurut China Fei-ching, nggak lama setelah Yu Fei dieksekusi, banyak wilayah dinasti Song Selatan yang direbut sama dinasti Qin. Dan karena dinasti Song akhirnya kalah kan, mereka akhirnya jadi wajib ngasih upeti dan nyerahin semua tanah di utara Huai buat dinasti Qin. Dan karena ini juga lah, nantinya dinasti Song tuh sepenuhnya jadi ada di bawah cengkraman dinasti Qin. Dikuasain sama dinasti Qin. Nah, di sini banyak yang yakin kalau dari awal niat Qin Hui itu emang pengen ngancurin dinasti Song. Dari awal dia dibebasin dari penjara tuh ya tujuannya buat ini, buat jadi mata-mata dan nyambut hasil dinasti Song. Makanya akhirnya Yu Fei tuh jadi orang yang paling harus disingkirkan karena dia orang yang loyal banget kan sama dinasti Song kan. Dan sayangnya di sini Qin Hui berhasil nih. Dan akhirnya setelah Yu Fei nggak ada, bener deh, dinasti Song jatuh ke tangan dinasti Qin. Ya, kalau udah gini, gimana rakyat nggak ngamuk coba? Pahlawan yang mereka kagumi banget loh, yang kesetiaannya ke negara tuh nggak perlu diragukan lagi. Malah difitnah dan dibunuh sama anteknya dinasti Qin. Loh, Qin Hui! 岳太尉， Bahkan nih kalau menurut lokalis, saking marahnya dan bencinya sama Qin Hui, ada sepasang suami istri pedagang, Wang Qiaoe dan Li Si, yang sampai ngide ngebikin adonan dari tepung yang bentuknya kayak dua orang yang lagi punggung-punggungan gitu. Yang maknanya adalah kesetiaan dan pengkhianatan yang berseberangan. Nah, adonan ini nih terus digoreng dan dijual dengan teriak, dijual, hui goreng, dijual, hui goreng. Atau yang bahasa Cinanya kalau dilafalin tuh, yo cakwe, yo cakwe, yo cakwe.
yo cakwe. Nah, ini tahu dong arahnya kemana dong? Iya bener, banyak orang yang ngejadiin cakwe ini sebagai simbol kemarahan mereka. Yang cara makannya, dua bagian adonan yang udah digoreng tadi dipisahin dulu. Sebagai simbol memisahkan antara pengkhianatan dan kesetiaan. Dipisahin dulu, baru dimakan. Sama, kalau di kita dicelup dulu sih ya. Terus ada juga versi lain yang bilang, adonan cakwe itu kan ada dua bagian gitu ya. Nah, itu dianggapnya satu ngegambarin Chin Hui, satu lagi ngegambarin istrinya. Jadi kayak dua pengkhianat yang berdiri berdampingan gitu. Terus itu adonannya digoreng sebagai simbol ngegoreng pengkhianat terbesar. Baru deh abis itu kita makan deh tuh pengkhianatnya tuh. Sama jangan lupa pas kita mau makan, kita pisahin dulu tuh dua pengkhianat itu tuh, biar mereka jadi masing-masing. Nah, celupin juga jangan lupa, biar matanya pedas, baru kita makan. Dan sampai sekarang, makanan cakwe ini tuh masih diminatin banget ya, dan nyebar kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Walaupun ya mungkin kalau di kita ya makan aja, nggak tahu kalau itu asal-usulnya adalah dari tanda kemarahan rakyat Cina atas pengkhianatan Chin Hui. Dan di Cina sendiri, nama cakwe itu dikenal juga dengan sebutan You Tiao, yang artinya tuh hantu atau iblis, yang menggambarkan karakternya Chin Hui. Lu kebayang nggak lu attitude lu jelek kan, lu pengkhianat kan, di roastingnya sampai sekarang loh. Wah. Dan buat Yu Fei-nya, kalau menurut The China Project, walaupun nama Yu Fei itu udah melegenda banget sebagai prajurit pemberani dengan kesetiaan tertinggi, tapi di era dinasti Qing yang dipimpin sama Manchu di pertengahan abad ke-17 sampai awal abad ke-20, semua literatur dan pembahasan yang mengagungkan Yu Fei itu dilarang loh. Tapi ya, Manchu sendiri kan emang keturunan Qin kan, jadi ya wajar sih kalau buat mereka Yu Fei itu bukan pahlawan. Soalnya kan Yu Fei itu emang anti-Qin banget kan. Tapi terus setelah dinasti Qing digulingkan dan diganti sama Republik Cina, nama dan kisah Yu Fei itu jadi diagungkan lagi. Terus makamnya juga direnovasi dan di depan kuil pemakaman Yu Fei dibuat patung Chin Hui dan istrinya yang dibikin sebagai simbol pengkhianat terbesar Cina. Nah, menariknya nih, kalau menurut China Daily, sejak patung itu berdiri, patung Chin Hui dan istrinya itu patungnya tuh sering banget dijadiin samsak dan objek kemarahan warga Cina modern. Patung-patung itu, patung Chin Hui dan istrinya itu selalu dipukul, dimaki-maki, ditampar pakai sendal, diludahin, bahkan sampai dikencingin sama para pengunjung sebagai bentuk mengusir sial. Bener-bener dihantam terus nih ini patung nih, saking marahnya mereka ke Chin Hui. Padahal kan kejadiannya kan udah lewat 800 tahunan yang lalu kan. Tapi emosinya tuh masih ada berarti sampai sekarang. Kebayang gak sih lu kalau jadi Chin Hui, saking dibencinya kita, patung kita doang tuh sampai diperlakukan kayak gini. Dan ini terjadi jauh setelah kita mati. Mukul patung kita berarti jatuhnya ngusir sial. Kalau gua sih jadi gitu, sedih banget ya. Dan menurut semua warga, Chin Hui itu emang pantas banget ngedapetin semua itu. Soalnya julukannya aja kan pengkhianat terbesar Cina kan. Dan kisah tentang Chin Hui dan Yu Fei ini juga sempat dijadiin film laris yang berjudul Man Chiang Hong atau Full River Red, yang ngingetin lagi warga Cina ke pengkhianatan besarnya Chin Hui. Dan gara-gara film ini, kuil Yu Fei jadi makin ramai tuh didatengin pengunjung tuh. Pengunjung yang pengen nabokin patung Chin Hui dan istrinya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Chin Hui emang pantas dapat perlakuan kayak gitu apa enggak? Silakan komen. 说去哪儿？这又不是我干的，我哪知道去哪儿？你定。 事儿是你揽的，你定，那就我定。 Oke, sekian Lerme Going kali ini tentang sejarah Chin Hui dan Yu Fei yang jadi asal-usul makanan cakwe. Tapi ya, Chin Hui emang kacau sih kelakuannya sih. Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambahin guide video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.